Selamat sore. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul normalisasi database. Namun sebelum saya membacakan hasil presentasi saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Slimana Majihena, grup MI 19K. Adapun judul presentasi saya yaitu normalisasi database. Apa sih normalisasi itu? Normalisasi merupakan sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Atau arti singkatnya, normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Ada tujuan normalisasi database. Tujuannya adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang keduanya adalah untuk memastikan dependensi data. Data berada pada tabel yang tepat. Jika dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi kemungkinan yang akan merugikan sistem keseluruhan. Yang pertama, insert anomaly, situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Kedua, delete anomaly, penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, data yang harus tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Kedua, update anomaly, situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database, dalam arti data yang diubah tidak sesuai dengan perintah yang diinginkan. Bentuk-bentuk normalisasi. Bentuk-bentuk normalisasi terdiri dari beberapa jenis, namun saat ini saya akan menjelaskan hanya beberapa bentuk saja. Bentuk pertama yaitu bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal, unormalis, merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti format tertentu. Contoh kasusnya yaitu data struktur penjualan, bisa dilihat dari tabel yang telah saya lampirkan. Data struktur penjualan dikatakan tidak normal karena repeating barang dalam kurung pengulangan kode barang, sehingga pada kondisi data ini menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data. Bisa dicek dari tabel yang telah saya buat, seperti pada yang terdapat pada kode barang yang diulang berulang-ulang kali. Kedua, contoh normalisasi 1NF. Suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi, tabel yang belum dinormalisasi tadi perlu diubah sehingga bentuk 1NF menjadi seperti pada tabel yang telah saya lampirkan. Pada contoh kasus normalisasi 1NF bisa dikatakan atau bisa kita lihat bahwa penyusunan atribut datanya sudah tersusun dalam satu-satu baris seperti yang tertera pada tabel yang telah saya lampirkan. Inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Kedua, contoh normalisasi 2NF. Syarat-syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partikel function dependensi kepada primary key ke dalam sebuah tabel. Bisa dilihat pada tabel yang telah saya lampirkan juga. Kita bisa lihat pada normalisasi 1NF, data atributnya sudah disusun satu persatu. Sedangkan pada 2NF, data atributnya sudah terbelah atau terpecah menjadi dua bagian, seperti di tabel barang hanya terdapat kode barang, nama barang, dan harga. Dan pada tabel transaksi terdapat kode faktur, tanggal, kode barang, QT atau jumlah. Setelah dinormalisasi, 2NF terbelah terpecah menjadi dua. Ketiga, contoh normalisasi 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan ada partikel transitive dependency dalam sebuah tabel. Bisa dilihat pada tabel yang telah saya lampirkan juga. Pada contoh normalisasi 3NF, bisa kita lihat contoh kasusnya sudah terpisah-pisah pembuatan atributnya, atau kolomnya sudah dihapus
dan sekarang sudah disusun masing-masing dengan kunci utama atribut yang sudah ada, seperti yang ada pada tabel yang telah saya lampirkan. Jadi, seperti itulah cara normalisasi tidak normal 1NF, 2NF, 3NF dalam contoh kasus normalisasi data struktur penjualan. Sekian dan terima kasih.